Wow, ini 5 kesan gua ketika berkunjung ke Putrajaya pada tahun 2024. Wah, seperti apa? Mari kita ulas bersama-sama Positive People. Bahwa Oktober kemarin di 2024 gua ini alhamdulillah akhirnya datang ke pusat pemerintahan kerajaan Malaysia, yaitu Putrajaya, di mana ini udah dibangun sejak tahun 98-an ya kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah informasi gitu, maaf kalau salah, ini kurang lupa lah gitu ya gitu ya. Jadi pemerintah Malaysia udah memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tapi ibu kotanya tetap adalah Kuala Lumpur gitu kan. Kalau ditanya ibu kota Malaysia ya Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahannya Putrajaya. Dan ini adalah merupakan kunjungan kedua gue. Jadi sebenarnya gue 2017 ini udah pernah ke Putrajaya, tapi menurut gue kurang se-intimate sekarang, kurang explore lebih dekat gitu. Lalu gimana nih kesan gue terhadap Putrajaya? Langsung aja kita bahas bersama-sama. Jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yang pertama adalah kotanya ini hijau banget, bos. Ya, kita tahu bahwa Putrajaya Malaysia ini juga dinobatkan sebagai kota terhijau di dunia dan kota paling ramah lingkungan di dunia. Nah, kalau kita melihat sebelum masuk Putrajaya gitu kan ya, banyak banget pokok-pokok alias pohon-pohon gitu, kayak rindang banget. Jadi kayak suasananya kontras banget dengan Kuala Lumpur yang riuh padat kendaraan gitu kan. Nah, kalau Putrajaya ini benar-benar kayak wow, hijau, langsung kayak green gitu, gitu aja, kayak gitu pokoknya hijau banget. Terus baik jalanannya, terus trotoar yang di tengah kota itu, bahkan temen gue bilang bahwa ini nih ngadopsi seperti yang ada di Jerman atau Berlin lah kalau nggak salah. Wow, keren pokoknya asik banget nih Putrajaya ini buat jogging dan lain sebagainya. Pasti udaranya sejuk banget. Yang kedua, kotanya ini rapih, tenang, dan pastinya sepi. Yap, namanya juga ini ibu kota, pusat pemerintahan ya, bukan ibu kota ya, tapi pusat pemerintahan. Yang ada hanyalah kantor-kantor kementerian atau pejabat-pejabat negara di situ, dan perumahan dari para ASN atau pekerja kerajaan di situ. Jadi ya kotanya ini sepi banget, apalagi kalau udah sore menjelang malam gitu, udah pada pulang kerja. Aduh, sepi gitu. Tapi sebenarnya jadi tenang, terus penataannya tuh rapih gitu kan. Jadi kalau kita lihat misalnya jalanan itu tegak lurus ke kantor Perdana Menteri, terus kanan kirinya nih kantor-kantor kementerian terkait seperti itu. Pokoknya lebih rapih aja gitu ya, Positive People. Dan ini terlihat lebih tenang gitu kan. Tapi ya sepi juga gitu, karena sebenarnya teman gue ini sempat bilang gini, kamu ke Malaysia nih mau kemana gitu. Gue bilang ke Putrajaya. Terus gue rencananya juga bakal nginep di daerah yang dekat-dekat dengan Putrajaya, tapi kata temen gue jangan gitu, penting kamu nginepnya tetap di Kuala Lumpur. Nanti ke Putrajaya naik transportasi publik, kata dia kayak gitu, naik MRT lah misalnya kayak gitu. Karena kata dia ya itu pasti kalau malam bakal sepi banget, nggak ada kehidupan lah istilahnya, nggak ada kehidupan, nggak ada destinasi lah. Kalau malam ya bakal sepi banget gitu. Makanya dia tetap menganjurkan gue untuk nginep di Kuala Lumpur. Jadi kalau teman-teman pengen ke Putrajaya, tetap nginep aja di Kuala Lumpur. Nanti bisa naik MRT dari TRX Exchange atau dari mana, pokoknya MRT terdekat yang connecting dengan Putrajaya Sentral gitu ya. Kesan ketiga adalah transportasi publiknya ini udah oke, udah mantap banget. Tapi busnya ini lama banget ya gitu ya. Jadi kalau Putrajaya Malaysia ini emang sejak tahun 2022 kemarin udah ada yang namanya Putrajaya Central Station gitu kan ya, dimana Putrajaya Central ini menggabungkan tempat berhentinya banyak mode transportasi. Ada MRT, ada bus, terus ada KLIA Transit gitu, kereta bandara dan lain sebagainya. Jadi kayak untuk transportasi publik sih sebenarnya udah oke banget, karena Putrajaya Centralnya juga mantap banget lah gitu ya, sebagai stasiun sentral di Putrajaya gitu. Cuma kan dari stasiun Putrajaya Sentral untuk menuju titik Putrajaya yang kawasan perkantoran itu, gedung-gedung kementerian itu emang butuh transportasi publik, yaitu bus. Tapi emang yang jadi PR emang timing waktunya gitu kan ya, jarak waktu yang maksudnya kayak waktu tunggunya untuk naik bus misalnya itu bisa lama banget gitu. Gue yang waktu habis pulang Jumatan di Putrajaya itu
menunggu bus untuk balik lagi ke Putrajaya Sentral lu bisa nunggu sampai 1 jam. Wow gitu. Apalagi gue nunggunya itu juga salah. Misalkan gue udah ngecek di titik ini, gue nih kayak ini harusnya di sini gitu. Terus di Google Maps suruh nyebrang itu tempat tadi gue turun waktu gue mau sholat Jumat gitu kan. Ketika gue sana, gue nunggu gitu kan. Ketika gue sana, gue lihat ada mobil berhenti tuh di seberang sana gitu. Waduh. Terus ketika gue nunggu yang di sebelah sini, mobil misalnya kode bus yang ini, terus kata drivernya bilang nunggunya di sana. Ya gue kayak aduh, pokoknya intinya hampir 1 jam gue nunggu gitu ya. Itu kayak busnya tuh sangat lambat lah ya. Mungkin karena emang penduduknya sedikit, terus lebih sepi, itu lebih slow, jadi kayak estimasi kedatangan bus itu juga lambat seperti itu ya. Lalu fakta keempat atau kesan keempat adalah ternyata banyak lampu merahnya, positive people. Dan ternyata Kota Putrajaya ini banyak banget lampu merahnya, dikit-dikit lampu merah, dikit-dikit lampu merah, dikit-dikit lampu merah gitu ya. Tapi selama gue explore Putrajaya itu, gue jarang melihat ada mobil strobo gitu loh. Gitulah pokoknya itu, yang mobil-mobil kawalan tuh kayak jarang gitu. Tapi gue nggak ngerti emang sebenarnya banyak atau enggak, gue ngerti. Tapi waktu gue kesana sih emang lebih jarang gitu ya. Itu kesan ke 4 gue, itu banyak lampu merahnya, dikit-dikit lampu merah, dikit-dikit lampu merah, perempatan gitu. Wow. Kesan kelima adalah banyaknya simbol-simbol Islam di Putrajaya Malaysia. Kita tahu bahwa agama resmi yang diakui oleh kerajaan Malaysia gitu kan ya adalah agama Islam. Makanya di Putrajaya ini banyak banget simbol-simbol Islam, keislaman gitu kan, di gedung-gedung, misalnya di gedung Perdana Menteri, di gedung Kehakiman. Terus di Putrajaya juga ada 2 masjid megah, yaitu Masjid Putra atau Masjid Pink gitu kan, yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Terus ada juga Masjid Besi gitu kan, yang dibangun dengan 9 atau 6 ton besi seperti itu. Jadi nuansa keislaman ini benar-benar terpancar di Putrajaya tersebut. Oh ya, ini ada yang menarik juga di Masjid Putra atau Masjid Pink itu, di mana ternyata ada translate ini, istilahnya apa namanya, poster-poster. Misalnya kan kalau kita berkunjung museum kan ada keterangan itu ada bahasa Cinanya gitu, kayaknya banyak wisatawan dari Cina atau Tiongkok yang datang ke Putrajaya gitu, positive people. Nah, itu tadi kesan gue di Putrajaya Malaysia ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah penyebut atau kurang informasi. Boleh warga Malaysia kalau mau menambahkan, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah mau subscribe, mau komentar-komentar positif, dan pastinya mendukung channel Wow gitu biar terus berkembang. Wassalamualaikum sekali lagi.